Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iftitah Dian Humairo, NIM 31300-2006 dari Prodi S1 Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancang bangun aplikasi mobil Siska berbasis Android. Di sini saya akan membahas tentang analis dan perancangan sistem. Pertama yaitu Java. Java adalah perangkat lunak produksi Sun Microsystem Inc. yang merupakan perangkat lunak programan untuk beberapa tujuan atau disebut dengan multipurpose, dapat berjalan di beberapa sistem operasi atau disebut dengan multi-platform, mudah mempelajari dan powerful. Aplikasi-aplikasi yang dapat dibuat dengan Java meliputi pemrograman web atau disebut dengan web programming, pemrograman desktop atau disebut dengan desktop programming, pemrograman handphone atau mobil atau disebut dengan mobile programming. Yang kedua yaitu Java 2. Perangkat lunak Java sintaknya mirip dengan C karena bahasa Java dibuat memakai bahasa pemrograman C dan bahasa Java menyempurnakan kekurangan C. Pertama rilis Java disebut JDK atau Java Development Kit hingga JDK versi 2 atau dikenal dengan Java 2 yang dibagi menjadi 3 edisi, yaitu J2SE Java 2 Standard Edition, J2EE Java 2 Enterprise Edition, dan J2ME Java 2 Micro Edition. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang J2SE, J2EE, dan J2ME. 1. J2SE merupakan edisi atau teknologi untuk pemrograman desktop atau aplikasi layar konsol. J2SE juga merupakan perangkat lunak dasar yang harus diinstal sebelum memakai J2EE dan J2ME. 2. J2EE merupakan edisi atau teknologi untuk pemrograman enterprise seperti pemrograman database, JSP, Bench, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu J2ME merupakan edisi atau teknologi untuk pemrograman mobil atau handphone dan peralatan kecil, small device. Penjelasan yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang Android. Android merupakan sistem operasi mobil Android, tidak membedakan antara aplikasi inti dengan aplikasi pihak ketiga. Application Programming Interface atau disebut dengan API yang disediakan menawarkan akses ke hardware maupun data ponsel sekalipun atau data sistem sendiri. Menurut Supradi 2014, Android merupakan sebuah sistem operasi perangkat mobil berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Beberapa pengertian lain dari Android yaitu 1. Merupakan platform terbuka open source bagi para pengembang programmer untuk membuat aplikasi. 2. Merupakan sistem operasi yang dibeli Google Inc. dari Android Inc. 3. Bukan bahasa pemrograman tetapi hanya menyediakan lingkungan hidup atau runtime environment yang disebut DVM atau Device Virtual Machine yang telah dioptimasi untuk alat atau device dengan sistem memori yang kecil. A. Struktur aplikasi Android. Struktur aplikasi Android atau fundamental aplikasi ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Kode Java dikompilasi bersama dengan resource file yang dibutuhkan oleh aplikasi. Ada 4 komponen pada aplikasi Android yaitu Activities, 2. Service, 3. Broadcast Receiver, 4. Context Provider. Tool pembangunan Android. Untuk membangun sebuah sistem operasi Android dapat menggunakan Mac, Windows PC, atau Linux. Tool yang dibutuhkan gratis dan dapat didownload dari web. Berikut adalah beberapa tool yang digunakan untuk membangun aplikasi Android. 1. JDK atau disebut dengan Java Development Kit. 2. Android SDK. 3. ADT atau Android Development Tool. Selanjutnya yaitu Eclipse. Eclipse merupakan komunitas open source yang bertujuan menghasilkan platform pemrograman terbuka. Eclipse terdiri atas framework yang dapat dikembangkan lebih lanjut, peralatan bantu untuk membuat dan mengelola software sejak awal hingga diluncurkan. Eclipse adalah sebuah IDE
Integrated Development Environment yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di sebuah platform atau OS. Oleh karena itu dinamakan dengan platform independent. Eclipse memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Di antaranya, 1. Bisa dijalankan berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Solaris, Mac, dan lain-lain. 2. Dikembangkan dengan bahasa Java, namun Eclipse juga mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya seperti C++, Python, PHP, dan lain-lain, yang membuat Eclipse disebut juga multi-launcher. 3. Multi-role. Selain sebagai IDE, Eclipse juga bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak seperti dokumentasi, tes perangkat lunak, pengembangan web, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data. Basis data atau database merupakan koleksi dari data-data yang berorganisir dengan rapi sehingga data dapat dengan mudah disimpan dan dimanipulasi. Kita dapat menjumpai pemanfaatan database dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan mesin ATM, sistem akademi ke universitas atau sekolah, sistem informasi penjualan. Salah satu tujuan dari database adalah memberikan pengguna suatu pedagang abstrak dari data, yaitu sistem menyembunyikan rincian bagaimana data disimpan dan dipelihara. Sistem database harus dibuat semudah mungkin untuk dimengerti karena kebanyakan pengguna sistem database adalah orang-orang yang kurang terlatih di bidang teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang user case diagram. Gambar di bawah ini menunjukkan case diagram dari user atau pengguna, di mana pada gambar tersebut ada dua user, yaitu mahasiswa dan admin. Dapat kita contohkan jika pengguna atau user adalah mahasiswa, maka aktivitas yang bisa dilakukan oleh user adalah mendaftar seminar proposal, mendaftar sidang pratesis, dan mendaftar untuk sidang tesis. Berikut adalah gambaran dari user case diagram. Dan gambar di bawah ini adalah gambar IRD dari korelasi database aplikasi Siska. Database yang digunakan adalah database dari web Siska sebelumnya yang diintegrasikan ke aplikasi Android. Berikut gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Setelah aplikasi berhasil dibangun, maka saatnya diadakan pengujian terhadap aplikasi. Aplikasi-aplikasi tersebut mampu berjalan dengan baik pada smartphone. Berikut adalah hasil pengujian dengan menggunakan user sebagai mahasiswa. Pertama, tampilan login. Berikut adalah tampilan login jika user adalah sebagai mahasiswa, maka inputan username dengan NIM. Nah, berikut ini adalah gambar tampilan login dari Siska. Yang kedua yaitu pada tampilan home dan menu mahasiswa. Berikut adalah tampilan yang muncul jika user berhasil login. Akan muncul keterangan dan data NIM, nama beserta alamat mahasiswa. Setelah berhasil login, maka mahasiswa bisa mengakses menu yang telah disediakan seperti tampilan menu pada gambar. Berikut adalah gambar pada tampilan menu mahasiswa. Ketiga yaitu data dokumen. Data dokumen akan menampilkan data-data mengenai tesis dan user atau mahasiswa yang sudah melakukan pengajuan. Data terdiri dari judul tesis, nama dosen pembimbing, gambar proposal, file proposal, dan lain-lain. Berikut adalah gambar dari data dokumen. Yang keempat yaitu pada menu jadwal. Pada menu jadwal akan ditampilkan jadwal untuk ujian mahasiswa, mulai dari jadwal ujian seminar, proposal, jadwal ujian pratesis, dan jadwal ujian tesis. Berikut adalah gambar pada tampilan jadwal mahasiswa. Pada menu jadwal mahasiswa tersebut, jika diklik salah satunya, misalnya seminar, maka akan ditampilkan data-data mengenai jadwal seminar seperti tanggal pelaksanaan ujian seminar, judul tesis, nama-nama dosen pembimbing, serta nama-nama dosen penguji.
Begitu juga dengan jadwal pratesis dan tesis akan menampilkan data-data pelaksanaan ujian sesuai dengan tahapan yang diambil. Sekian itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.